teman-teman, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Benedikta Herlinda Eva, semester 5, NIM 210910302175. Saya salah satu mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang yang pada saat ini sedang mengikuti program pertukaran pelajar di Universitas Jember. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang rekayasa sosial atau social engineering. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan definisi dari rekayasa sosial itu sendiri. Yang pertama, rekayasa sosial adalah suatu upaya untuk merehabilitasi objek sosial dengan perencanaan yang matang untuk mewujudkan transformasi sosial sesuai dengan target pembuat kebijakan melalui prekayasa atau engineer. Rekayasa sosial, upaya mengubah masyarakat ke arah yang dikehendaki atau suatu bentuk perubahan sosial yang direncanakan atau plan social change. Rekayasa sosial juga merupakan sebuah proses yang direncanakan, dipetakan pelaksanaannya guna menciptakan perubahan struktur dan kultur sosial masyarakat. Rekayasa sosial atau social engineering. Rekayasa sosial adalah penerapan dari prinsip-prinsip, teknik, metode ilmu sosial dalam pencarian solusi sosial. Rekayasa sosial adalah ilmu sosial terapan yang bertujuan untuk memecahkan masalah sosial. Dalam praktiknya, ahli rekayasa sosial sering berpengaruh pada tingkah laku populer, perilaku sosial, dan manajemen sumber daya dalam skala besar. Karena itu, terminologi rekayasa seringkali dipelesetkan menjadi negatif, padahal social engineering lebih pada tujuan mulia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengapa perlunya rekayasa sosial? Karena yang pertama, terjadinya kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dalam masyarakat atau desain dengan kondisi yang sebenarnya terjadi atau dasein. Yang kedua, karena ada objek masalah yang bisa diamati dan memungkinkan untuk diselesaikan. Signifikansi rekayasa sosial atau social engineering adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang bersih, kuat, disiplin, dan berbudaya. Tujuan dari rekayasa sosial. Yang pertama, identifikasi masalah sosial. Yang kedua, identifikasi program pembangunan yang gagal. Yang ketiga, identifikasi dan pemetaan tokoh masyarakat. Yang keempat, identifikasi nilai-nilai sosial, budaya, adat istiadat, keyakinan, ekonomi, dan politik yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Yang kelima, identifikasi opini, mengiring opini, membangun wacana, mengarahkan persepsi masyarakat tentang program pembangunan sosial. Yang keenam, strategi untuk melakukan perubahan sosial dengan menyesuaikan budaya atau kearifan lokal. Yang ketujuh, memberikan jawaban pada masalah sosial, mengubah perilaku sosial dan setting sosial. Yang kesembilan, menciptakan perubahan sosial sambil tetap menjaga harmoni dengan lingkungan sosial. Perubahan sosial.
Salah satu target dari rekayasa sosial adalah terjadinya perubahan sosial tanpa menimbulkan gejolak berarti di tengah masyarakat yang sedang mengalami sentuhan pembangunan. Yang kedua, perubahan sosial adalah proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Yang ketiga, perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur sosial dan pola-pola hubungan sosial yang antara lain mencakup sistem status, hubungan-hubungan dalam keluarga, sistem-sistem politik dan kekuatan, serta persebaran penduduk. Jenis perubahan sosial. Yang pertama, perubahan sosial yang tidak terencana atau unplanned social change, yaitu perubahan sosial yang terjadi terus-menerus dan biasanya itu terjadi secara perlahan yang tanpa direncanakan. Seringkali perubahan ini diakibatkan oleh teknologi dan globalisasi. Perubahan dalam contoh di atas adalah satu bentuk adanya perubahan yang tidak disadari dengan hadirnya kebudayaan material, yakni media komunikasi, elektronik, dan televisi. Yang kedua yaitu perubahan sosial yang terencana atau planned social change, yaitu perubahan sosial yang didesain serta ditetapkan strategi dan tujuannya. Dalam kasus perubahan sosial di wilayah tertentu, bisa juga terjadi akibat sebuah desain matang dari rekayasa sosial dari negara, misalnya melalui proyek modernisasi yang berbalut ideologi pembangunan atau developmentalisme. Sebab terjadinya perubahan sosial. Yang pertama, karena masyarakat bisa berubah. Adanya ide-ide, pandangan hidup, pandangan dunia, dan nilai-nilai. Max Weber adalah salah satu tokoh yang percaya bahwa ide merupakan penyebab utama terjadinya perubahan sosial. Hal ini memperlihatkan dalam menganalisis perubahan sosial dalam masyarakat Eropa dengan semangat etika protestannya, sehingga memunculkan spirit kapitalisme. Diakui oleh Weber bahwa ideologi ternyata berpengaruh bagi perkembangan dalam masyarakat. Selain itu, muncul tokoh-tokoh besar yang seringkali disebut sebagai heroes atau pahlawan juga menjadi bukti bahwa ide bisa menjadi faktor perubahan. Perubahan sosial bisa terjadi karena munculnya gerakan sosial atau social movement. Sudah banyak contoh gerakan yang digalang sebagai aksi sosial, gerakan yang dipelopori mahasiswa, partai politik, oleh LSM atau NGO, yayasan, organisasi sosial, dan sebagainya. Prinsip pendekatan rekayasa sosial. Yang pertama, aspirasi masyarakat. Pendekatan berdasar kebutuhan, gagasan, dan keinginan masyarakat. Musyawarah mengakomodasi suara yang paling rasional dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua, kepentingan dari masyarakat. Utamakan kepentingan masyarakat agar memberi manfaat. Yang ketiga, kemampuan masyarakat. Pertimbangkan kemampuan masyarakat sebagai pertimbangan penentuan target sasaran. Yang keempat, kerjasama masyarakat. Pertimbangan kebutuhan masyarakat, baik individu maupun kelompok, kemampuan komunikasi di antaranya. Yang kelima, menjaga harmoni lingkungan sosial. Yang kelima, menjaga harmoni lingkungan sosial, menghayati realitas objektif yang hidup dan dilestarikan dalam bentuk kearifan lokal sebagai strategi transformasi budaya. Aspirasi masyarakat.
Yang pertama, lakukan observasi mendalam tentang kebutuhan utama dan gagasan murni yang merupakan kesadaran kolektif sebagian besar masyarakat setempat. Yang kedua, lakukan proses identifikasi secara cermat tentang apa saja yang sangat dibutuhkan dan merupakan suara hati sebagian besar masyarakat tersebut. Yang ketiga, tidak semua isu yang muncul di tengah masyarakat merupakan kebutuhan utama. Seringkali hanya merupakan gagasan elit lokal tertentu dan bahkan mungkin berlawanan dengan kebutuhan utama masyarakat. Yang kelima, lakukan musyawarah secara terbuka dengan seluruh tokoh dan elit setempat untuk mendapat suara yang paling rasional. Kepentingan masyarakat. Lakukan identifikasi secara rinci apa saja yang dianggap penting dan sangat diperlukan oleh masyarakat dalam waktu yang segera. Yang kedua, tidak selalu suara yang berkembang sebagai kebutuhan masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dipentingkan oleh masyarakat banyak. Seringkali, suara yang muncul dan berkembang lebih merupakan suara para pengusaha lokal dan acap kali suara masyarakat sesungguhnya tidak tampil ke permukaan. Masyarakat bawah, meskipun dari kalangan mayoritas sangat membutuhkan, seringkali terdiam jika pengusaha sudah bersuara. Mengidentifikasi kepentingan murni sebagian besar masyarakat merupakan langkah terbaik karena lebih mencerminkan asas manfaat daripada hanya mengakomodasi suara pengusaha. Kemampuan masyarakat. Kemampuan masyarakat merupakan salah satu pertimbangan dasar bagi keberhasilan suatu gagasan dan target pembangunan sosial. Lakukan identifikasi dengan teliti tentang kemampuan fisik, finansial, intelektual, material, dan budaya yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat. Sebaik apapun suatu rancangan pembangunan, dalam implementasinya akan banyak dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat yang terlibat dan mendapat sentuhan langsung kegiatan tersebut. Mengabaikan kemampuan dasar masyarakat yang dikenai program pembangunan yang menyebabkan terjadinya pembuangan energi yang sia-sia. Kerjasama masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kata kunci bagi keberhasilan pembangunan, karena partisipasi juga merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap program dari pemerintah. Kerjasama merupakan salah satu manifestasi adanya dukungan masyarakat atau antusiasme. Kerjasama akan terjalin dengan baik apabila ada komunikasi intensif dan menyentuh kebutuhan dasar mereka yang diwujudkan dalam bentuk program-program pembangunan yang rinci, terbuka, serta transparan pada seluruh masyarakat. Harmoni dengan lingkungan sosial. Menjaga harmoni dengan lingkungan sosial budaya setempat merupakan salah satu langkah positif bagi terpeliharanya kearifan lokal. Akan tetapi, bila program pembangunan tetap bisa berjalan tanpa merusak budaya masyarakat setempat, kepekaan sosial dan budaya para pelaksana pembangunan menjadi sangat penting untuk menghindari terjadinya konflik budaya dengan masyarakat lokal yang terkena dampak pembangunan. Para pelaksana di lapangan perlu melakukan terobosan budaya agar terjalin sinergi yang harmonis antara kegiatan pembangunan dengan strategi budaya lokal. Unsur dari rekayasa sosial.
Yang pertama, cause atau sebab, yakni upaya atau tujuan sosial yang dipercaya oleh pelaku perubahan dapat memberikan jawaban pada masalah-masalah sosial. Yang kedua, agensi atau pelaku perubahan, yakni perubahan atau perorangan yang misi utamanya mengembangkan dan memajukan masyarakat atau lingkungan sosial. Yang ketiga yaitu target atau sasaran perubahan, individu, kelompok atau lembaga yang dijadikan sebagai sasaran perubahan. Yang keempat, channel atau saluran, media untuk menyampaikan atau mempengaruhi langkah program dari setiap pelaku perubahan ke sasaran perubahan, atau kelompok capir atau PKK atau KB. Yang kelima, strategi perubahan, teknik utama untuk mempengaruhi yang diterapkan oleh pelaku perubahan untuk menimbulkan dampak pada sasaran perubahan. Strategi. Yang pertama, strategi normatif. Cara atau taktik yang dilakukan adalah dengan mendidik, bukan sekedar mengubah perilaku yang tampak, melainkan juga mengubah keyakinan dan nilai-nilai pada sasaran perubahan. Yang kedua, strategi persuasif. Strategi perubahan yang dilakukan melalui penggalangan opini dan pandangan masyarakat yang utamanya dilakukan melalui media massa dan propaganda. Cara yang dilakukan adalah dengan membujuk atau mempengaruhi lewat suatu bentuk propaganda, ide, atau hegemoni ide. Yang kedua yaitu strategi rekayasa sosial. Perubahan sosial bisa terjadi karena revolusi atau people's power. Dalam perjalanan sejarah, ternyata revolusi dianggap sebagai puncak atau jalan terakhir dari semua bentuk perubahan sosial, karena ia menyentuh segenap sudut dan dimensi sosial dan mengundang gejolak dan emosional dari semua orang yang terlibat di dalamnya. Yang kelima, strategi persuasif. Penggalangan opini secara tidak langsung melalui tokoh-tokoh informal dan formal dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan gejolak jika menyentuh hal yang sensitif bagi masyarakat setempat. Propaganda atau hegemoni ide dan pandangan melalui media massa merupakan langkah berikutnya jika para tokoh informal dan formal sudah berhasil melakukan sosialisasi kepada sebagian besar anggota masyarakatnya. Menanamkan sesuatu yang baru seharusnya disesuaikan dengan tradisi dan budaya masyarakat setempat, sehingga masyarakat tidak merasa tercerabut dari akar budayanya, namun juga bisa merasakan bahwa suatu program pembaruan tersebut memberikan manfaat yang besar bagi mereka secara keseluruhan. Contohnya itu yang pertama kasus KB, alat deteksi tsunami, ukiran, suku Asmat, membangun jembatan bambu, bercocok tanam bagi suku anak dalam, wayang kulit sebagai media penerangan, pembentukan klon pencapir, bak sampah, WC umum, dan sebagainya. Berikutnya itu strategi normatif. Perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat adalah sesuatu yang sudah melekat melalui proses sosialisasi yang panjang, sehingga terinternalisasi dalam dirinya dan seolah-olah menjadi pola tindakan instiktif. Menurut mereka, banyak anak adalah banyak rezeki, tetapi hal ini bertentangan dengan program KB yang diterapkan. Yang kedua,
Mengubah perilaku budaya ini harus melalui pendidikan baik secara formal maupun informal dan melibatkan beberapa tokoh informal dan formal terutama yang menjadi panutan masyarakat atau di dalamnya itu kiai, pendeta, pedande, dan pastor. Yang ketiga, lakukan pengenalan program atau tatanan baru teknologi baru tersebut secara bertahap, penyesuaian dengan tradisi yang ada, sambil menyisipkan program baru dan meyakinkan pada mereka bahwa program atau tatanan baru tersebut memberikan manfaat dan kegunaan praktis. Yang keempat, setelah diyakini masyarakat bahwa budaya baru tersebut banyak memberikan manfaat, maka tugas pelaksana rekayasa sosial lapangan menanamkan pengertian tentang arti pentingnya budaya baru tersebut secara terbuka dan rasional. Cara kerja dari rekayasa sosial. Yang pertama, mengenali potensi diri. Yang kedua, menentukan target sosial. Yang ketiga, asosiatif atau saling terkait terhadap dasar teori perubahan sosial. Yang keempat, memahami penyebab masalah sosial. Yang kelima, menentukan media saluran yang visible. Yang keenam, menyusun strategi perubahan sosial. Yang ketujuh, mengusahakan aksi simulasi. Yang kedelapan, mengusahakan aksi inti. Yang kesembilan, evaluasi masalah sosial. Yang kesepuluh, aksi sosial. Dan yang terakhir yaitu perubahan sosial. Baik teman-teman, itu saja materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan atau materi yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, dapat menambah wawasan dari teman-teman sekalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.